mahasiswa PGSD angkatan 16, NPM 16132. Saya di sini sedang mengerjakan PL di desa saya sendiri dan tepatnya di SD Negeri 17 Sapan, dan di sebelah saya di sini ada guru pembimbing. Perkenalkan, namanya adalah nama saya Dedi Nofrizal, guru kelas 4 UPT SDN 17 Sapan, Kecamatan Batang Kapas. Di sini karena tugas akhirnya adalah membuat video simulasi karena sekarang kita ada masa pandemi di mana anak-anak tidak bisa belajar ke sekolah, makanya saya membuat video hanya didampingi dengan guru pembimbing saja di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi Bu. Sebelum ibu memulai pembelajaran, alangkah baiknya anak-anak ibu untuk berdoa terlebih dahulu. Coba Abir pimpin doanya, nak. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum itu ibu mau absen dulu ya. Adel. Hadir Bu. Abil. Hadir Bu. Dini. Hadir Bu. Azhar. Hadir Bu. Semua anak ibu kelas 4 hadir semuanya ya, nak ya. Ibu mau tanya dulu, anak ibu sudah sarapan semuanya? Sudah Bu. Abil sudah sarapan, nak? Sudah Bu. Baik. Kalau kita sekolah itu harus sarapan terlebih dahulu supaya apa? Sehat. Supaya kita bisa berkonsentrasi. Kalau tidak sarapan nanti kalian lapar, jadi belajarnya tidak konsentrasi. Baiklah, ibu akan mulai pembelajaran hari ini. Ibu mau tanya dulu, kita tema berapa sekarang, nak? Tema 2. Tema 2, selalu berhemat energi. Tema 1, tentang sumber energi. Di sini ibu sudah menuliskan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah mengamati teks visual, siswa mampu mengidentifikasi gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Di sini ada yang pertama, gambarnya apa, nak? Matahari. Ini adalah gambar matahari. Kalian tahu tidak sumber energi yang paling besar di bumi ini apa? Matahari. Ya, matahari. Kenapa bisa matahari, nak? Karena kalau tidak ada matahari, kita tidak bisa melakukan aktivitas. Apa contohnya? Menjemur pakaian harus ada matahari. Apa lagi, nak? Tumbuh-tumbuhan juga butuh matahari, kan? Ya Bu. Sebagai apa? Biar tumbuh Bu. Supaya bisa melakukan fotosintesis. Tesis. Fotosintesis itu adalah melakukan pemasakan makanan. Baiklah, sekarang ibu akan menjelaskan beberapa peran matahari di bumi atau pemanfaatannya bagi manusia. Yang pertama itu adalah dengan adanya matahari terjadinya siang dan malam. Kalau selalu malam, kita tidak bisa melakukan aktivitas. Berarti kita harus ada matahari. Siang, nak. Jadi matahari itu adalah salah satu sumber energi yang paling kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah dengan adanya matahari atau panas bumi, terjadinya 4 musim di dunia. Yang pertama ada musim panas, gugur, semi, dan dingin. Kalau di tempat kita ada berapa musim, nak? 2. Apa saja itu? Musim panas dan musim hujan, apa? Ya, Pak. Yang ketiga yaitu dengan adanya panas matahari terjadinya siklus air. Siklus air itu diantaranya terjadinya mendung, panas, dan hujan. Kalau di tempat kita semua ini ada
Tumbuh-tumbuhan membutuhkan matahari sebagai proses fotosintesis. Baiklah, setelah memahami energi ini, Ibu akan bertanya kepada anak-anak Ibu, sumber energi apa yang membuat bumi jadi hangat? Matahari. Matahari. Sini ada anak matahari. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kedua kita di sini adalah setelah mengamati teks visual, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan cara rinci. Coba anak-anak Ibu buka buku temanya halaman 5. Di sini ada teks bacaan kisah Ali si biji energi. Ibu mau tanya dulu, anak-anak Ibu tahu apa gagasan pokok, Nak? Tidak, Bu. Gagasan pokok itu adalah inti dari bacaan tersebut yang terdapat di awal bacaan atau di akhir Bacaan. Sekarang Ibu kasih waktu anak Ibu selama 5 menit untuk membaca dulu ya, Nak. Ya, Bu. Sudah selesai membacanya, Nak? Sudah, Bu. Jadi di sana adalah yang kalian baca kisah Ali si biji energi. Berarti di sana gagasan pokoknya apa? Ada Ali si biji energi. Bijinya di situ ada apa? Nah, tanamannya adalah jagung. Setelah kalian membaca ini, Ibu akan menyuruh kalian melakukan percobaan. Di sini Ibu sudah ada tisu, kertas, dan sarbet. Jadi, nah, percobaannya adalah basahi tisu, kertas, dan sarbet ini, sapu tangan. Setelah itu, yang kan 2 tuh, sarbet 2, tisu 2, dan kertasnya ada 2. Yang satu-satunya ini kalian jemur di tempat yang panas. 1 sarbet, 1 tisu, dan 1 kertas dijemur ke tempat yang panas, dan yang satunya lagi tisu, kertas, dan sapu tangan itu dijemur di tempat yang berteduh. Jadi nanti di sini ada tabelnya, Nak. Tabel pengamatan. Kalian lihat halaman 3, di sana ada tabel pengamatannya. Di situ ada tisu, kertas, dan sapu tangan. Nanti setelah kalian jemur selama 15 menit, 30 menit, dan 60 menit, kalian lihat mana yang cepat kering dan mana yang lambat keringnya. Ya, nah, di sini ada kan tabel pengamatannya. Jadi anak-anak Ibu suruh untuk melakukan percobaan. Setelah itu, di sini kita akan tujuan pembelajaran selanjutnya adalah dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatan dengan tepat. Jadi sumber daya alam kita di sini ada berapa macam, Nak? Ada 2. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat Barui. Dan sumber daya alam Tidak dapat diperbarui. Sekarang Ibu akan menjelaskan yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kenapa dia disebut sumber daya alam yang dapat diperbarui, Nak? Karena dia bisa tumbuh berulang-ulang dengan membutuhkan waktu yang tidak lama. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang pembuatannya itu membutuhkan berjuta-juta tahun. Contohnya sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang pertama yang ada di lingkungan kita apa, Nak? Tumbuhan. Tumbuhan seperti bunga, pohon. Kalau kita tebang pohon-pohon yang di hutan itu, alangkah baiknya kita untuk menanam kembali supaya kalau udah 5 tahun atau 10 tahun pohon itu akan tumbuh kembali dan bisa kita gunakan atau kita manfaatkan. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah Hewan. Hewan ini juga sering kita gunakan, contohnya ayam. Kalian sering makan ayam di rumah kan? Iya, Bu. Ayam itu kenapa kita tidak pernah kekurangan? Karena ayam itu selalu dikembang biakan.
danau. Air ini kalau dia habis akan ya ada prosesnya. Nah, air ini kalau air ini kan terjadinya dari dataran tinggi turun ke dataran rendah. Siklus air ini terjadi karena ada panas dan air, terus terjadi hujan. Dan selanjutnya ada angin. Dan keempat contoh yang Ibu buat di sini adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang selanjutnya yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sekarang Ibu tanya sama anak-anak Ibu, yang pertama di sini ada minyak bumi. Coba sebutkan apa saja contoh minyak bumi, Nak. Apa? Tahu? Tidak, Bu. Minyak bumi itu seperti motor. Kalian menggunakan apa supaya bisa berjalan, supaya bisa digunakan? Bensin. Bensin itu adalah salah satu contoh minyak Bumi. Yang kedua adalah oli. Oli itu digunakan juga di motor kan? Ya, Bu. Itu juga termasuk minyak bumi. Selanjutnya adalah aspal. Itu juga pembentukannya melalui minyak bumi. Sekarang minyak bumi itu adalah pembentukannya itu terjadi karena ada hewan-hewan yang mati berjuta-juta tahun tertimbun di dalam laut, tapi harus membutuhkan waktu berjuta-juta tahun baru bisa menjadi minyak bumi. Kalau hanya 10 tahun, 20 tahun itu tidak akan bisa menjadi minyak bumi. Kan kalian tahu kan di sini ada gambarnya, pengambilan minyak bumi itu adalah di dasar laut. Coba anak-anak Ibu perhatikan di sini. Yang kedua yaitu emas yang sering kita gunakan itu adalah salah satu contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dan yang ketiga adalah besi. Besi kita gunakan untuk apa biasanya, Nak? Untuk membangun apa? Besi itu? Rumah. Ya, membangun rumah. Jadi di sini minyak bumi, emas, dan besi itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Baiklah, Ibu sudah menjelaskan semuanya sama anak-anak Ibu. Jadi tugas kalian di rumah apa tadi? Melakukan Matan. melakukan pengamatan. Besok setelah melakukan pengamatan itu, nanti kalian akan berdiskusi dengan teman sebangku. Menjelaskan pembelajaran hari ini dapat kita ambil kesimpulannya adalah di sini sumber energi yang paling besar itu adalah matahari. Jadi kita gunakanlah matahari itu dengan sebaik-baiknya di kehidupan sehari-hari, dengan tidak memboros-boroskan energi yang lainnya. Dan yang kedua tadi ada energi yang tidak dapat diperbarui dan yang dapat diperbarui ya, Nak ya. Jadi walaupun energi ini dapat diperbarui, kita juga harus menghemat energinya. Dan yang kedua di sini ada energi yang tidak dapat diperbarui karena dia membutuhkan waktu yang sangat lama. Alangkah baiknya kita selalu menghemat energi. Dengan apa contohnya, Nak? Dengan tidak menghabis-habiskan energi yang telah kita nikmati pada saat sekarang ini. Baiklah, selesailah pembelajaran kita hari ini. Ibu harap anak-anak Ibu bisa mengerti apa yang Ibu jelaskan, dan percobaan yang Ibu suruh buat di rumah dikerjakan ya, Nak. Ya, Bu. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah.